Mohon maaf, Ya, Bapak layarnya belum tampil ya Pak, layar laptopnya. baik. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Pak. Oke, Selamat pagi, Pak. pagi sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Menurut saya kali ini baru kita mulai belajar ngoding yang sesungguhnya. Oke, sebelumnya Anda bisa absen dulu di sini. Oke, Bentar ya, Pak, error. ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan JavaScript. Nah, kalau Anda masih ingat di pertemuan pertama itu ada satu slide di mana ada 3 buletan gitu ya. Yang saya maksud buletan itu adalah materi. Di situ ada HTML, kemudian CSS, kemudian bagian yang ketiga itu adalah JavaScript. Di HTML itu tempat kita menuangkan isinya ya. Kemudian kalau CSS itu kita gunakan untuk memformat isinya tadi sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Kemudian si JavaScript ini kita gunakan untuk pemrogramannya. Kalau di pertemuan awal mungkin dikatakan kepalanya atau otaknya gitu ya. Jadi 3 hal itu punya fungsi dan peran masing-masing gitu ya. Jadi nanti akan kita gunakan sesuai dengan tujuannya. HTML, CSS, dan sekarang kita bicara JavaScript. Kemudian kenapa perlu belajar JavaScript? Nah, sama seperti yang sebelumnya juga HTML, CSS, JavaScript itu juga free juga, gratis. Kemudian tidak ada yang perlu diinstal. Jadi standar laptop sekarang itu kan ada browsernya ya. Hanya butuh browser saja, itu sudah bisa memunculkan si JavaScript ini. Jadi kalau Anda lihat di browsernya, di settingannya, itu ada JavaScript enable. Jadi bisa di enable, bisa di disable. Tapi defaultnya dia enable atau nyala ya. Jadi si JavaScript ini sudah ada di browsernya kita masing-masing. Tidak perlu ada yang diinstal, jadi kita nanti langsung praktek itu bisa tanpa ada alat bantu atau software tambahan. Kemudian kemudian lingkungan pengembangan si JavaScript ini, lingkungan pengembangan yang saya maksud itu adalah bagaimana cara kita menggunakan si JavaScript ini. Di mana sih cara kita menggunakannya? Tadi saya sebutkan kita pakai browser ya. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan konsol dari browsernya. Nanti akan kita coba. Kemudian yang kedua, sama dengan HTML, si JavaScript itu bisa kita embed di dalam HTML. Jadi kita tanam di dalam HTML atau kita pisahkan dari HTML. Kalau yang terpisah semacam ini itu sama seperti CSS ya. CSS kemarin itu bisa kita embed di dalam HTML dan bisa kita pisahkan dari HTML-nya. Anda tentunya kalau kemarin sudah mengerjakan tugasnya, sudah bisa melakukannya dan sudah bisa membayangkannya. Yang pertama kita coba konsolnya. Anda bisa buka Sublime Text-nya, kemudian browsernya ya. Di Sublime Text misalnya kita punya satu file HTML kosong dulu, HTML. Kalau tab itu kan otomatis dia akan membuat satu struktur HTML standar seperti itu ya. Title-nya misalnya belajar JS misalnya. Biasanya JavaScript itu disingkat dengan JS gitu ya, atau JScript, itu sama saja semuanya. Nah di sini misalnya kalau kita buka di browser, jangan lupa disimpan dulu kemudian dibuka di browser, maka yang tampil itu kan kosong.
Nah, cara kita memunculkan si konsolnya tadi, Anda bisa klik sembarang di dalam browsernya tadi. Klik kanan, kemudian di sini ada inspect. Kalau di Mozilla mungkin tulisannya inspect element kalau nggak salah. Atau pokoknya antara inspect element semuanya sama ya. Kalau kita klik, dia nanti akan muncul di bawahnya semacam ini. Nah, konsol. Di sini ada beberapa tab, ada tab elemen, konsol, source, kemudian network, performance, memory. Yang kita pakai konsol. Nah, nanti semacam ini kosong. Ini bisa tampil di bawah atau bisa tampil di samping, itu bisa kita ganti-ganti dengan di sini ada titik 3. Itu mau ditampilkan di sebelah kiri bisa, mau ditampilkan sebelah kanan bisa, dan ditampilkan di bawah semacam ini juga bisa. Cara lain untuk membuka konsol itu bisa di setting di bagian browser titik 3. Di situ ada setting more tool, kemudian ada developer tool. Itu juga akan membuka si konsolnya juga. Seperti itu. Sampai sini gak ada masalah ya. Jadi dengan konsol ini kita bisa menggunakan si JavaScript-nya tadi. Contohnya misalnya kita akan membuat satu script JavaScript sederhana. Misalnya alert, kita coba bikin sebuah alert. Selamat datang di kelas JavaScript. Misalnya begini, kalau ini kita enter, maka otomatis di sini akan muncul this page say selamat datang di kelas JavaScript. Jadi satu pop-up yang muncul itu efek dari si satu baris JavaScript ini. Selamat datang di kelas JavaScript. Kita klik OK, dia selesai. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mensimulasikan si JavaScript-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa letakkan di dalam HTML, baik embed ataupun eksternal. Kalau embed berarti kita letakkan di dalam tag-tag HTML-nya. Kalau Anda ingat di pertemuan 1 atau 2, di dalam tag head itu kita bisa meletakkan yang namanya script. Jadi si script ini. Script bisa kita letakkan di dalam tag head atau bisa juga kita letakkan di dalam tag body. Jadi di sini script type text JavaScript, kemudian ditutup dengan script semacam ini. Ini bisa kita gunakan. Nah, kalau mau ditaruh di head itu boleh, mau ditaruh di body juga boleh. Tapi nanti kebiasaannya biasanya kita letakkan di dalam body ya. Gak ada salah di head, tapi sebaiknya di body juga nantinya. Kenapa? Karena kalau HTML itu kan nanti di sini atasnya itu kan panjang gitu ya. Isi di dalam web yang ingin Anda tampilkan. Jadi sebaiknya isi di dalam webnya, HTML-nya, tag-nya semuanya di load dulu, baru si JavaScript itu dikerjakan. Contoh di sini tadi kita memunculkan alert ya. Alert, kemudian tadi selamat datang di kelas JavaScript. Jangan lupa titik koma. Jadi segala sesuatunya biasanya kalau dalam satu statement atau satu kalimat itu selalu diakhiri dengan titik koma semacam ini. Ini kalau kita simpan, kemudian kita buka di dalam browser. Nah, di sini dia akan muncul langsung selamat datang di kelas JavaScript. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau kita embed di dalam file HTML-nya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau di eksternal? Sama seperti CSS kemarin, kita bikin file baru,
Kemudian kita pindahkan si isi di dalam alertnya ini tadi, isi di dalam JavaScript-nya. Kita taruh di file yang baru. Jangan lupa filenya kita simpan. Nah, penyimpanannya ini misalnya lat.js.js gitu. Jadi ekstensinya itu belakangnya adalah .js. Kalau HTML itu kan .html. Nah, kalau ini .js. Kita simpan dalam satu folder yang sama. Kemudian, nah di sini antara si HTML dengan lat.js tadi itu harus ada penghubungnya, sama seperti CSS kemarin. Nah, penghubungnya itu kita letakkan di sini. Di sini type text JavaScript itu boleh ada, boleh enggak. Kalau nggak ada masalah. Nah, penghubungnya kita letakkan di sini. Source lat.js.js semacam ini. Jadi source ini menghubungkan antara HTML ini dengan si file JavaScript-nya. Kalau kita simpan, yang tadi sudah kita simpan, kita jalankan ke browser, otomatis hasilnya sama. Oke, lingkungan pengembangan seperti itu ya. Kita bisa menggunakan konsol, kita bisa menaruhnya di dalam HTML-nya untuk mensimulasikan si JavaScript-nya ini tadi. Kemudian tipe data. Jadi di JavaScript itu mengenal berbagai macam tipe data, sama seperti Anda mengenal tipe data di dalam SQL. Kalau di sebelum UTS kemarin itu kan Anda bermain dengan SQL gitu ya. Jadi di dalam SQL itu kan ada namanya tipe data. Jadi ada yang number, ada yang string, ada yang boolean, dan sebagainya. Number itu bisa jadi bullet atau integer, atau bisa jadi desimal gitu ya. String itu kalau di SQL itu ada char, ada varchar, ada varchar2, dan juga ada apa lagi? Iya, varchar ya. Boolean itu isinya hanya ada dua ya. Ada true, ada false. Benar, salah. Isinya hanya dua itu. Kemudian ada object, function, undefined itu dibahas di kemudian hari ya. Nanti kita akan fokus ke 3 hal ini saja. Yang pertama, bicara number, angka. Di dalam JavaScript itu mengenal angka sampai 64 bit. 64 bit itu 2^64. Ada yang masih ingat menghitung 2^64? Kalau Anda hitung, angkanya akan sangat banyak sekali. Jadi jangan khawatir, kayaknya sampai triliun di atasnya triliun gitu ya. Jadi ring yang bisa dilingkup untuk angka itu sangat besar sekali. Angka tanpa desimal itu bulat gitu ya, integer 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya saja di sini akurasinya itu sampai 15 digit. Jadi 15 digit itu angka kritis gitu. Maksudnya begini, kita akan coba pakai konsolnya tadi. Kita sudah buka yang ada konsolnya tadi ya. Misalnya kalau angka bulat itu kan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pada saat kita menulis seperti ini 1, 2, 3, si JavaScript akan memberikan respon. Dia akan menuliskan angka bulatnya itu juga, nilai yang kita masukkan. 1, 2, 3, 4 juga hasilnya sama. Nah, maksudnya 15 digit angka kritisnya tadi itu adalah begini. Misalnya ini saya membuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau 15 digit dari angka 9 ini, kalau kita masukkan, hasilnya juga sama. Tapi kalau misalnya 16 buah, hasilnya berbeda. Jadi perlu hati-hati. Disitulah maksudnya akurasi itu sampai 15 digit ini tadi ya.
Dari angka sampai 15 digit itu berarti miliar itu 9, triliun 12, ya di atasnya lah. Kemudian kemudian angka desimal. Angka desimal itu di sini yang pakai apa namanya? Dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma gitu ya. Angka desimal tadi untuk di JavaScript itu desimal dikenal dengan titik ya, bukan koma. Jadi misalnya di sini 22,7 itu 22.7 gitu ya. 0,8 itu 0.8. Kalau kita simulasikan misalnya 22,7 itu 22,7. Kalau Anda paksa pakai koma, hasilnya akan berbeda ya. Hati-hati. Di sini 22,7 hasilnya hanya 7 saja. Kemudian eksponen itu dilambangkan dengan E kalau di JavaScript. Misalnya 12E5 itu jadinya di sini 1.200.000 gitu ya. Atau 12 pangkat E min 2 gitu ya. Jadi dia 0,12. 12E5 di sini sama, kalau pakai pangkat minus 12 E min 2 dia hasilnya 0,12. Di sini juga bisa apa namanya menggunakan aritmetika ya, maksudnya penambahan. Misalnya 1 tambah 1 dia hasilnya 2, kemudian 3 tambah 9 hasilnya 12. Cuman kalau berbicara desimal, misalnya tadi 0,5 ditambah 0,5 hasilnya 1 gitu ya. Cuman kalau 0,3 ditambah 0,1 hasilnya 0,4 tambah 0,1. Nah, ini ada yang berbeda. Misalnya saya menjumlahkan 0,2 ditambah 0,1, hasilnya dia 0,30004 gitu ya. Ini yang perlu diwaspadai dalam artian pada saat nanti misalnya di dalam web Anda itu ada pengkalkulasian aritmetika, penjumlahan termasuk di sini desimal, itu kadang-kadang bisa jadi terjadi semacam ini gitu ya. Kemudian bilangan negatif juga bisa dilakukan di situ juga. Negatif nggak ada masalah. Tapi di sini hindari menggunakan awalan 0. Awalan 0 maksudnya misalnya 022 gitu. Hasilnya itu 18. Ini kelihatan deh, biar lebih kelihatan saya perbesar ya. Nah, ini 022 hasilnya 18. 034 dia hasilnya 28. Jadi kalau 0 di sini sebagai awal angka itu akan dianggap dia oleh si JavaScript-nya bukan bukan angka basis dari 10 gitu ya. Kalau angka standar itu kan basis 10 ya. Kalau 0 itu basisnya dia akan diubah jadi 8 gitu ya. Kemudian ini kita bicara angka. Kemudian selanjutnya adalah operatornya. Jadi di sini ada operator binary, ada operator ternary, dan ada operator unary. Jadi pembedanya di sini adalah kalau operator binary itu terdiri dari 2 operan. Kalau operator trinary itu ada 3 operan. Kalau unary ada 1 operan. Kita akan coba, mungkin biar sebelah-sebelahan kita ubah dulu kali ya. Nah, biar sebelahan sama slide-nya lebih mudah untuk dilihat. Oke, si operan tadi sudah kita coba operasi aritmetika ya. Penjumlahan misalnya 2 tambah 4 jadinya 6 dan sebagainya. Bisa penjumlahan
pengurangan perkalian itu menggunakan bintang ya, bukan X. Jadi misalnya 4 kali 5 itu 20, dia pakainya bintang gitu ya. Kemudian kalau pembagian dia pakai garis miring biasa ya. 10 bagi 2 dia 5. Kemudian ada satu lagi itu persen. Persen itu adalah modulo. Ada yang tahu modulo nggak ya? Misalnya 10% 2 itu 0. Modulo itu adalah hasil sisa bagi gitu. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Masih ada sisanya? Nggak ada. Makanya dia 0. Misalnya 11 modulo 2, sisanya 1. Karena 11 bagi 2 itu 5, sekian gitu ya. Nah, koma sekian kan sebenarnya sisanya 1 dibagi 2 gitu ya. Jadi ini adalah modulo itu hasil sisa bagi. 9 misalnya 9 mod 3 itu 0. Karena 3 kali 3 9, tidak ada sisanya. Itu modulo atau persen. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Di sini saya perbesar. Penugasan itu ada sama dengan, ada plus sama dengan, ada minus sama dengan, ada bintang sama dengan, dan sebagainya. Penugasan ini misalnya begini. Di dalam JavaScript kita bisa membuat yang namanya variabel gitu ya. Variabel itu ya variabel dengan cara var semacam ini. Nama variabelnya misalnya X gitu ya. Kita punya satu variabel yang namanya X, kita deklarasikan dengan cara var X semacam itu. Untuk pendeklarasian variabel nanti akan kita bahas lebih lanjut. Anda tahu semacam ini dulu saja. Jadi si X ini adalah sebuah variabel yang bisa kita ubah isinya. Jadi misalnya kita isi X itu sama dengan 2, maka X-nya isinya 2. Nilai X-nya akan berubah karena X-nya itu kita definisikan ulang, dia adalah X yang lama ditambah dengan 2. Jadi X yang barunya jadinya 4. Hal ini juga bisa kita ganti dengan plus sama dengan. Misalnya X-nya itu plus sama dengan 2. Nah, kalau semacam ini, X-nya di sini tadi terakhir itu adalah 4. 4 ditambah 2 jadinya 6. Jadi maksudnya plus sama dengan itu adalah si X-nya itu kita ganti dengan X plus 2. Sama juga dengan minus sama dengan nih. Jadi misalnya X-nya min sama dengan 3 misalnya. Jadi si X-nya terakhir tadi adalah 6. Kita kurangi 3, hasilnya harusnya 3. Kemudian kalau misalnya di sini dikalikan X kali sama dengan, kita coba kalikan dengan 10, hasilnya harusnya 30. Kemudian kita coba X-nya dibagi dengan bagi 5 ya. Dibagi 5 harusnya jadinya 6. Modulo juga sama. Misalnya X-nya kita mod berapa ya? 2. Kalau 6 di modulo 2 harusnya hasilnya adalah 0. Karena tidak ada sisanya. Itu terkait dengan penugasan yang di sini ya. Kemudian perbandingan itu akan menghasilkan hanya 2 nilai, yaitu true atau false. Misalnya 1 itu apakah sama dengan 1? Hasilnya true. 1 itu apakah tidak sama dengan 2? Hasilnya true. Di sini sama dengan itu adalah apakah dia sama atau tidak. Kemudian di sini ada tanda seru sama dengan, artinya tidak sama dengan. Kemudian sama dengan 3 kali itu dia harus sama persis.
Misalnya kalau di sini 1 sama dengan 1, itu hasilnya true. Kalau kita ubah begini misalnya, apakah 1 itu sama dengan string 1? Ini tipe datanya yang depan tadi itu adalah bullet integer, yang belakang di sini adalah string atau karakter gitu ya. Kalau pakai 2 sama dengan, dia dianggap sama. Tapi kalau kita pakai 3 sama dengan, misalnya begini, dia dianggap berbeda. Karena 3 sama dengan ini maksudnya adalah dia harus sama persis gitu ya. Atau dia harus benar sama persis. Kemudian yang berikutnya di situ ada lebih dari, kurang dari, misalnya 1 itu kurang dari 10, apakah benar? Apakah benar hasilnya adalah benar gitu ya. Jadi untuk perbandingan hasilnya dia adalah true atau false. Kemudian logika juga biasanya kita gunakan untuk memperbandingkan. Memperbandingkan tuh maksudnya seperti ini, misalnya 1 apakah kurang dari 10? Jawabannya adalah true. Tapi kalau kita tambahkan dengan misalnya 2 apakah lebih dari 10? Jawabnya adalah false. Bagian kurung buka di sebelah kiri, 1 kurang dari 10 itu benar, true. Dan di sini kita pakai dan ya. Kalau di sini dan 2 itu artinya dan. 2 lebih dari 10 itu salah. Kalau benar dan salah, hasilnya adalah salah. Beda lagi kalau misalnya di sini kita ganti dengan ini ya, simbol pipe. Simbol pipe di sini itu menandakan or. Jadi di sini dan, di sini or. Kalau pakai or, salah satu benar, maka hasilnya adalah benar. Semacam itu bedanya, ini dan, ini or. Kalau salah satu benar saja, dia akan jadi benar. Itu kalau or. Kalau yang berikutnya di sini adalah tanda seru. Misalnya kalau ini tadi saya gunakan lagi 1 kurang dari 10 benar, maka kalau kita tambahin tanda seru di depannya, dia akan berubah. Jadi yang semula benar, kalau ditambah tanda seru artinya tidak gitu ya, atau not, atau negasinya gitu. Kalau bahasa Indonesia itu ada negasi gitu. Jadi dia akan berubah jadi false. Kemudian string itu bisa kita jumlahkan. Maksudnya adalah begini, misalnya saya punya string Satrio semacam ini. Kita jumlahkan Satrio dengan string. Nah, jadi 2 string itu bisa kita jumlahkan dan dia akan menempel jadi satu. Jadi string itu bisa kita jumlahkan dan dia nanti akan menjadi satu. Kalau kita mau tengahnya ada spasinya, berarti kita tambahkan lagi spasi di tengahnya. Kita tambahkan di sini ada spasinya. Jadi di sini nama saya Satrio, kemudian Adi. Saya tambah dengan 1 spasi di tengahnya. Kemudian kalau yang trinary 3 operan. Jadi kalau ternary binary tadi kan binary ini 2 operan itu, jadi ada operan kiri, ada operan kanannya gitu ya. Kalau 3 operan di sini 1 kondisi, kalau benar itu dia ngapain, kalau salah dia ngapain gitu. Contohnya 1 kondisi benar tadi misalnya ini ya, 1 kurang dari 10 benar gitu ya. Kalau kita buat semacam ini benar, kemudian kita titik 2, ini salah. Maka yang dilakukan itu adalah dia akan mengecek apakah ini true atau false dulu. Kalau ini true, berarti yang sebelah kiri itu yang akan dikerjakan. Kalau ini false, berarti yang sebelah kanan yang akan dikerjakan. Kalau kita balik misalnya,
di sini jadi lebih dari ya. Maka hasilnya ini adalah salah, berarti yang kanan yang dikerjakan. Jadi ada 1, ada 2, dan ada 3. Ada 3 operan. Itu kondisional yang semacam ini. Kemudian unary di sini 1 operan. Maksudnya di sini adalah cukup dengan 1 operan saja. Biasanya kita gunakan untuk mengecek tipe data dari satu hal tertentu. Tadi misalnya X ya. X itu tadi hasilnya terakhir itu adalah 0. Kalau misalnya kita ubah X sama dengan 5 misalnya. X-nya nilainya 5. Nilai variabel X tadi, kalau kita tulis misalnya type of dari X, maka dia akan muncul di sini adalah number. Kalau misalnya kita punya var lagi, var Y misalnya, kita bisa langsung isi juga. Misalnya di sini saya isi dengan Satrio. Kalau kita tulis Y, maka muncul Satrio. Kalau kita coba keluarkan type-nya, maka si type dari Y tadi itu adalah string, yaitu fungsinya. Dia cukup menggunakan 1 operan saja. Kalau yang ternary, dia ada 3 operan. Di sini 1, di sini 2 yang akan dikerjakan, dan di sini 3 yang akan dikerjakan juga kalau tergantung kondisinya tadi. Kalau binary 2 operan, di sini penjumlahan itu kan pasti ada kiri dan kanannya. Semuanya seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya kita akan bicara tentang string. String di sini itu ada sesuatu hal yang unik. Di sini contohnya Y tadi itu kita isi dengan Satrio gitu ya. Atau misalnya kita punya string. String itu selalu diawali dengan petik gitu ya. Misalnya begini. Atau cukup petik 1. Jadi bisa Anda gunakan petik 1 atau bisa gunakan petik 2 semacam ini. Ini petik 2, yang bawah petik 1. Itu nggak ada masalah. Cuman nanti akan bermasalah jika Anda punya semacam ini. Misalnya ini hari Rabu ya. Rabu ini ada tiket kebersihan. Misalnya di dalam satu kalimat itu kita ingin menulis ada satu kata yang kita berikan tanda petik gitu ya. Rabu ini ada piket kebersihan lingkungan semacam ini. Ini akan error gitu ya. Karena error ini itu terjadi karena kita menggunakan 2 petik gitu ya. Di sini petik 2, kini di belakang itu kita gunakan petik 2 juga. Tapi di dalam kalimatnya kita ingin memunculkan satu kata yang kita kasih tanda petik gitu. Solusinya kita bisa ganti petiknya itu dengan petik 1 untuk membungkus kalimat ini ya. Misalnya begini. Maka di sini akan muncul satu kalimat, Rabu ini ada piket kebersihan. Kebersihannya di sini ada tanda petiknya. Itu yang kita mau. Tapi misalnya kita coba menggunakan satu petik. Lusa hari Jumat misalnya ada piket gitu. Ini juga akan error gitu. Kalau kita gunakan petik 1 tapi di dalam kalimatnya di sini ada apostrof atau petik juga gitu ya. Kadang-kadang kan kalau Jumat ada yang menuliskannya ada petiknya. Ini bisa diatasi dengan diganti petiknya. Jadi petik depan sama belakangnya kita ganti dengan 2 semacam ini, maka tulisannya akan menjadi lusa hari Jumatnya di sini tidak error. Nah, nanti yang jadi kendala lagi berikutnya adalah
kalau di dalam kalimat kita itu ada petik 2 dan ada petik 1 semacam ini. Misalnya Jumat ini ada piket. Nah, kalau kalimatnya semacam ini, kira-kira kita menggunakan petik 1 atau petik 2? Itu yang menjadi kendala. Supaya si piket ini tetap ada di dalam petik, tapi Jumat ini juga ada dalam petiknya, nggak hilang gitu ya. Nah, untuk mengatasinya ini, di string itu ada namanya escape karakter gitu ya. Jadi escape karakter itu kita gunakan untuk keluar dari keluar dari lingkupnya itu, kemudian dia bisa, misalnya begini, kita gunakan petik 1 supaya si petik Jumat ini tidak hilang atau menyebabkan error. Kita berikan escape karakternya tadi. Escape karakternya adalah backslash ya. Maka kalimatnya jadi bisa dan tidak error. Jumat ini ada piket, piketnya tetap ada di dalam petik, dan Jumatnya di sini ada petiknya juga, seperti itu. Jadi di sini ada escape karakter, di sini backslash null itu hasilnya adalah karakter null. Maksudnya adalah begini. Di sini karakter null itu nggak ada isinya. Kalau backslash petik itu dia hasilnya adalah petik seperti ini, atau backslash double petik hasilnya double petik. Kalau kita mau menuliskan backslash satu saja, maka ditulis dengan double backslash. Backslash n itu untuk membuat baris baru, kemudian t itu tab, kemudian b itu backspace. Kalau misalnya yang lain lagi, misalnya semacam ini, backslash u di sini ada 4x, maksudnya itu di tabel sebelah kanan. Kita ingin membuat karakter-karakter spesial semacam ini, kita bisa gunakan, contohnya di situ misalnya backslash u, kemudian 00 A9. Maka di sini akan muncul karakter copyright gitu ya, C gitu ya. Atau kalau yang lain di sini misalnya 00 AE, itu di sini akan muncul R gitu ya. Dan sebagainya, ini ada banyak ya. Itu untuk string. Kemudian boolean. Boolean itu akan menghasilkan true dan false. Tapi di sini ada namanya truthy, ada namanya falsy. Truthy falsy itu maksudnya adalah kalau ini kita buat misalnya boolean boolean dari true, hasilnya dia adalah true, atau boolean dari non-zero number. Non-zero number itu maksudnya adalah begini, bukan 0 ya, 9, jadi semuanya isinya angka ya, 199, tapi kalau 0 dia false. Kalau boolean dari string, aku misalnya dia juga true. Kalau booleannya string tapi stringnya kosong, dia false. Jadi boolean ini kan tadi true false gitu ya. Jadi kalau satu statement benar itu true, kalau statementnya salah itu false. Tapi bisa juga ada truthy semacam ini. Jadi boolean aku itu akan benar, atau angka selain 0 dia akan benar juga. Kemudian variabel. Variabel itu tadi yang kita coba itu adalah variabel, kita membuat variabel x dan variabel y. Variabel itu ada namanya deklarasi, ada inisiasi, dan ada assignment. Deklarasi variabel itu selalu diawali dengan kata var, kemudian nama variabelnya apa, variabel x, y, atau a, atau b, semacam itu, misalnya variabel a. Maka di sini kita sudah melakukan deklarasi variabel a,
dan menginisialisasinya. Inisialisasi itu maksudnya adalah mengalokasikan memori di dalam komputer kita untuk variabel A gitu ya. Kemudian kalau kita melakukan seperti ini, A sama dengan 20, berarti ini kita melakukan yang namanya assignment. Jadi si A-nya itu kita isi dengan angka 20. Nama variabelnya itu bebas. Nama variabel itu bebas ya. Hanya saja kalau semacam ini, nama variabel itu tidak boleh ada namanya spasi gitu. Kalau kita eksekusi maka error. Jadi nama variabel itu harus dihindari namanya spasi. Jadi kalau kita mau buat sepanjang ini itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau ada spasi di tengah nama variabelnya itu nggak boleh. Sama seperti kalau Anda membuat nama tabel di MySQL atau nama kolom, atau pada saat Anda melakukan query kita memanggil tabel tapi pakai spasi namanya, itu tidak akan bisa gitu. Di sini juga berlaku, sebaiknya atau seharusnya nama itu tidak boleh ada spasinya. Kalau di sini misalnya nama variabel itu bebas, itu boleh, tapi ini cukup membuat kita berpikir dua kali gitu ya. Namanya panjang, terdiri dari lebih dari satu suku kata, dan tidak ada penandanya. Kita bisa menggunakan semacam ini, misalnya pakai underscore untuk membedakan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Jadi nama variabelnya bisa Anda pisahkan dengan underscore, itu boleh. Atau bisa jadi tidak menggunakan underscore, tapi biasanya kalau di pemrograman kita lakukan begini. Jadi kata itu ada terdiri dari berapa suku kata. Setiap suku kata baru diawali dengan huruf besar. Jadi dengan cara semacam ini akan lebih mudah untuk dibaca. Nama variabel itu bebas misalnya. Ini standar yang akan kita gunakan ke depannya. Kalau misalnya namanya lebih dari satu suku kata kedua diawali dengan huruf besar. Standar ini juga yang disebut dengan standar camel case. Nah, beberapa meskipun bebas tadi nama dari variabelnya, ada beberapa kata yang tidak boleh digunakan. Yang di sebelah kiri ini yang tercetak merah, kata-kata tersebut tidak boleh digunakan untuk menjadi nama variabel. Di sini ada banyak sekali, mungkin tidak perlu dihafal juga. Karena kalau kita bahasa Indonesia lebih banyak kita tidak akan menggunakan kata-kata ini gitu. Kenapa ini tidak boleh? Karena kata-kata ini sudah digunakan oleh JavaScript untuk mengatur function atau prosedur yang dia miliki ya. Misalnya di sini ada var. Var itu kita gunakan untuk deklarasi ya. Jadi nggak mungkin kita menggunakan var sebagai nama variabelnya. Maka di sini nggak boleh gitu ya. Kalau maksa mau diganti vari itu boleh gitu ya. Jadi semacam itu. Ini adalah kata-kata yang tidak boleh digunakan sebagai nama dari variabel. Kemudian ada namanya pop-up box. Kalau tadi sudah kita coba alert gitu ya. Jadi dari alert itu memunculkan pop-up, di mana pop-up-nya muncul satu kali ya. Selamat datang. Kalau kita eksekusi maka dia akan muncul satu pop-up selamat datang, oke gitu ya. Kalau prompt misalnya di sini masukkan nama Anda. Prompt semacam ini kalau kita eksekusi maka dia akan memunculkan satu pop-up juga
Dan di sini ada satu text box yang bisa kita isi, nantinya diterima sebagai masukan atau nilai ke dalam JavaScript-nya. Misalnya saya isi dengan Satrio, maka di sini akan muncul Satrio semacam itu. Kemudian satu lagi namanya confirm. Confirm kalau kita masukkan, biasanya kita gunakan untuk memastikan sesuatu. Misalnya apakah Anda yakin menghapus ini gitu. Biasanya kita gunakan untuk menghapus sesuatu, ataupun pilihan di mana ya atau tidak. Apakah Anda yakin menghapus ini? Ya atau tidak, oke atau cancel. Kalau kita oke, maka dia true. Output dari confirm itu adalah true dan false. Kalau ini tadi misalnya kita pilih cancel, maka hasilnya adalah false. Itu pop-up box. Kemudian pengulangan. Mungkin ini kita masih pakai konsol gitu ya. Saya nggak tahu pakai konsol ini menarik atau enggak menurut Anda. Atau misalnya yang tadi mana ya, file JavaScript-nya ini, misalnya kita bikin apa ya, prompt gitu ya, prompt silakan masukkan nama Anda. Kemudian ini kita simpan, misalnya kita punya satu variabel namanya X gitu ya. Kemudian X-nya kita isi dengan si prompt-nya ini tadi. X sama dengan prompt itu. Kemudian kita munculkan hasil dari prompt-nya, alert si X-nya gitu. Kita simpan, kita coba munculkan di browser. Selamat datang, tadi alert yang pertama. Yang kedua, kita diminta memasukkan prompt, misalnya Satrio Adi misalnya. Nah, hasil dari prompt-nya tadi kita kembalikan lagi dalam bentuk alert lagi semacam ini, Satrio Adi misalnya. Jadi nanti dengan JavaScript itu kita bisa berinteraksi tidak terbatas gitu. Bisa dalam bentuk pop-up semacam ini atau di dalam HTML-nya sendiri. Misalnya di dalam HTML-nya, di sini setelah muncul alert kita tulis di dalam HTML-nya document.write. Tentunya sintak atau perintahnya di sini banyak sekali ya. Di sini misalnya selamat datang, X-nya tadi itu adalah nama gitu ya. Masih ingat tadi yang string itu kita bisa gunakan plus gitu ya. Kalau kita gunakan plus berarti nanti akan selamat datang, namanya tadi akan ditambahkan di sini. Kalau kita simpan, misalnya open di browser, selamat datang, kemudian misalnya masukkan nama, maka muncul alertnya tadi yang kedua. Kalau kita klik OK, di sini muncul gitu ya, selamat datang Satrio Adi, semacam itu. Jadi bisa kita gunakan untuk yang ini tadi kita belajar pop up gitu ya. Kemudian bisa juga kita taruh di dalam si halamannya itu sendiri. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Bagian berikutnya itu adalah pengulangan, looping atau iterasi. Looping atau pengulangan itu cara kita untuk melakukan suatu hal berulang-ulang kali.
Berulang-ulang kali itu maksudnya adalah misalnya semacam ini tadi. Alert ini kita mau lakukan sebanyak berapa kali? 5 kali semacam itu ya. Kalau ini kita simpan dan kita jalankan di dalam browsernya, maka alert tadi akan muncul sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru minta nama. Semacam itu. Jadi pengulangan itu kita gunakan nantinya untuk melakukan sesuatu berulang-ulang kali. Nah, ini tadi kita lakukan 5 kali ini. Sebenarnya tidak perlu seperti ini. Kita bisa menggunakan yang namanya pengulangan tadi. Di sini sintaknya, kalau pengulangan itu bisa menggunakan for, bisa menggunakan while, atau do while. Yang for itu perintahnya semacam ini. Jadi for, kemudian variabelnya apa, kemudian dia kita lakukan berapa kali, kondisinya masih benar atau tidak. Kemudian di sini ada increment, kemudian implementasinya apa. Misalnya kita terapkan ke yang sini tadi. Implementasinya itu adalah kita mau cetak si alertnya. Jadi seperti ini. Jangan lupa indentasi. Misalnya kita punya variabel i. Variabel i di sini biar lebih besar. Jadi variabel i itu mulai dari 0. Kemudian i-nya akan berjalan mulai dari 0 sampai kurang dari 5, maksudnya adalah begitu. Kemudian setiap 1 kali dilakukan, i-nya akan bertambah, i++. Itu bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Jadi kalau semacam ini, dia akan berulang sebanyak 5 kali ya, karena mulainya dari 0. Kalau kita simpan, kita coba eksekusi di browser. Nah, di sini browsernya 1 kali, selamat datang, 2, 3, 4, 5. Baru muncul yang di bawahnya tadi ya. Jadi si looping tadi itu kita lakukan mau berapa kali. Dengan cara semacam ini Anda tidak perlu menuliskan alert ini berulang-ulang kali. Itu untuk for. Kemudian untuk while di sini sama. Oh ya, mungkin di while aja ya. Di while itu perintahnya seperti ini. While kondisinya ini kalau true, dia akan dilakukan berulang-ulang kali. While a misalnya kurang dari 2, hanya itu 1. Kita punya sebuah variabel a, nilainya adalah 1. Kemudian kita menggunakan while a kurang dari 2, maka kalau ini benar, maka yang di dalam kurung buka kurung tutup di sini, kurung berawal, itu dia akan dilakukan. Kalau ini dilakukan, kira-kira selamat datang akan dicetak berapa kali? Coba saja. Maka kalau kita open di browser, maka akan muncul, atau dia tidak akan pernah muncul. Jadi di sini dia masih akan berputar terus karena dia mencetak banyak sekali. Kalau mau dihentikan, tinggal ditutup browsernya, atau biar kelihatan kita akan cetak ini saja ya, console.log. Tadi selamat datang.
biar ketahuan dia mencetak berapa kali. Kita bisa lihat di konsolnya juga. Anda bisa menggunakan console.log. Ini kita refresh. Nah, maka di sini selamat datang itu dicetak di konsolnya, bukan di halamannya. Di sini dia akan bertambah terus jumlahnya, dan bertambahnya sampai berapa itu tidak akan pernah berhenti. Itu namanya infinite loop atau looping forever gitu ya. Jadi dia akan terus gitu ya. Mau sampai kapanpun dia tidak akan berhenti gitu. Mungkin sampai baterainya habis dia baru berhenti karena mati. Supaya tidak looping forever, Anda tutup saja. Supaya tidak looping forever, ada satu kondisi di mana ini harus nantinya akan kondisinya bukan true alias false gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini satu increment bahwa A itu dia akan bertambah. Jadi kalau A-nya bertambah, nantinya kan A-nya jadinya lebih dari 2 gitu ya. Jadi kalau semacam ini, pertama yang dilakukan itu adalah si A-nya itu adalah 1, masuk ke while, 1 kurang dari 2, benar, maka dicetak selamat datang. Kemudian yang berikutnya adalah kalau A-nya ditambah dengan 1 juga, maka A yang baru menjadi 2. Kemudian masuk ke atas, 2 kurang dari 2, apakah benar? Dia salah. Jadi kalau ini dieksekusi, harusnya dia hanya dicetak 1 kali saja. Kalau kita open di browser, kemudian kita lihat konsolnya. Di dalam konsol dicetak hanya 1 kali saja. Kalau misalnya kita tambahkan cetak ke halaman atau ke layar juga, misalnya begini, maka kalau ini kita refresh, dicetak hanya 1 kali saja. Di sini di konsol juga dicetak 1 kali saja. Kalau mau 3 kali misalnya, berarti di sini jadi 4 gitu ya. Kalau ini dieksekusi, di sini akan ditulis selamat datang, selamat datang, selamat datang. Dia akan berurutan semacam ini. Di sini di konsol juga dicetak 3 kali. Kalau mau ini ke bawah, berarti harusnya di sini dokumen selamat datang ditambahin dengan BR gitu ya. Kalau semacam ini, dia nanti akan selamat datangnya ke bawah. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu while, do while kondisinya itu dicek di bawah. Bedanya semacam itu. Jadi kalau ini tadi while, pengecekan kondisinya itu adalah di atas. Kalau do while, pengecekan kondisinya dia ada di bawah. Dan semua yang diimplementasikan itu akan dilakukan sesuai sampai kondisinya itu terpenuhi gitu ya. Kondisi false-nya gitu ya. Makanya tadi di sini perlu ada increment atau decrement gitu ya. Yang maksudnya increment atau decrement itu adalah yang ini tadi. Ini kondisinya harus bertambah atau berkurang sampai ini nanti suatu saat itu tidak tercapai gitu. Jadi dia akan berhenti. Kalau ini tidak tercapai-capai juga, maka sama seperti tadi, kondisinya akan masuk ke dalam infinite loop atau looping forever gitu. Oke, baik. Setelah kita belajar terkait dengan pengulangan, looping dan iterasi dengan menggunakan for, while, dan do while, bagian berikutnya kita belajar terkait dengan kondisional ya. Kondisional if, else, kalau di bahasa Indonesia mungkin jika maka ya. Jadi kalau ada satu kondisi tertentu yang menyebabkan kita harus memiliki pilihan, kita bisa menggunakan di sini ya, conditional if. Bisa if saja, kemudian bisa if else,
kemudian if else semacam itu, ataupun bisa menggunakan switch. Untuk sintaknya, if itu seperti ini. If suatu kondisi yang dipenuhi, maka aksinya akan dilakukan. Atau else if, jika kondisi kedua itu dipenuhi, maka aksi kedua juga dilakukan. Kemudian else itu satu kondisi yang lain selain kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi nanti aksi 3 yang dilakukan. Contohnya misalnya di sebelah kanan di sini ada kita membuat sebuah variabel i, kemudian meminta masukan nilai 1, 2 ataupun lainnya. Nanti dari masukan itu akan masuk ke conditional if. Kita coba saja. Di sebelah kanan itu latihan JS HTML-nya, kemudian JavaScript-nya ada di file terpisah eksternal. Oke, kita coba, kita paste ke file di sini di sebelah kanan di lat.js.js. Di sini kita simpan, kemudian kita coba refresh dari browsernya ya. Nah, di sini diminta memasukkan nilai 1, 2 atau lainnya. Jadi di sini sebuah prompt hasil dari baris pertama tadi ya, dan dia akan ditangkap sebagai variabel ke i gitu ya. Jadi apakah i-nya nanti sama dengan 1 atau 2 atau lainnya. Kita coba diisi dengan nilai 1. Kemudian oke, maka akan muncul Anda benar di sini ya. Dokumen write Anda benar. Kita ulangi lagi. Kalau kita coba masukkan 2, maka di sini tertulis Anda kurang benar. Sama seperti aksi keduanya ya. Kemudian kita coba lagi nilai sembarang, kita masukkan 8. Kita oke, maka Anda belum beruntung. Jadi penggunaannya seperti itu ya. Jadi pada saat ada satu variabel, kemudian variabel tadi itu dicek apakah sesuai dengan kondisi pertama, kondisi kedua, atau kondisi lainnya. Di sini else if itu tidak terbatas ya. Jadi tidak hanya 2 semacam ini, bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Kata kuncinya adalah kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita belajar if, di sini ada break dan continue. Break itu digunakan untuk menghentikan program yang sedang berjalan, sedangkan kalau continue itu untuk melanjutkan satu kondisi yang tidak diinginkan atau yang diinginkan. Di situ contohnya, kita akan belajar dari contohnya. Kita coba. Yang lat.js.js kita hapus dulu saja. Nah, ini kita coba. Di sini maksudnya yang baris pertama kita punya satu variabel i, kemudian kita menggunakan for. Di sini jangan lupa indentasi ya. Di dalam for kita indentasi semacam ini. Di dalam for dimulai dari 1, kemudian sampai i-nya nilainya kurang dari 20. Kemudian incrementnya adalah i++, jadi dia akan bertambah 1, 1, 1 semacam itu. Kemudian aksi yang pertama, dia i-nya dicek langsung oleh if kondisional. If i-nya itu sama dengan 10, maka break atau berhenti tadi ya. Kemudian kalau i-nya itu i mod 3 itu sama dengan 0, maka dia berlanjut, continue. Kita turunkan saja dokumennya. Jadi di sini maksudnya baris ketiga kalau i-nya itu sama dengan 10, maka program ini berhenti gitu, keluar dari looping dan selesai. Tapi kalau di sini ada satu pengecekan lagi. Ini if yang ketiga dan if keempat itu beda ya. Jadi tidak satu kesatuan if. Ini if yang berbeda. Kemudian dicek lagi, jika i-nya mod 3 itu sama dengan 0, maka dia continue. Kita simpan, kita coba lihat hasilnya.
kita refresh, maka di sini keluar nilai I yang pertama adalah 1. Jadi pada saat nilainya I-nya sama dengan 1, dia masuk. Apakah I sama dengan 10? Tidak. Apakah 1 mod 3 itu sama dengan 0? Tidak juga. Maka ditulis dokumen write, di sini nilai ke I dia adalah 1. Kemudian I-nya bertambah 1 jadi 2. Masuk I-nya 2. If 2 sama dengan 10, tidak, maka tidak jadi break. Kemudian 2 mod 3 apakah 0? Tidak juga, maka ditulis 2-nya. Jadi nilai kedua ditulis. Kemudian I yang berikutnya adalah ditambah 1, jadinya I-nya 3. Apakah 3 itu sama dengan 10? Tidak, maka breaknya tidak berlaku. Kemudian apakah 3 mod 3 itu sama dengan 0? Iya, maka dia continue. Continue ini dia menyebabkan langsung berulang ke depannya. Jadinya I-nya langsung bertambah 1 jadi 4 tanpa menulis dokumen write di sini. Makanya I yang di bawah 3-nya hilang. Jadi setiap ada modulo 3 itu sama dengan 0, maka dia dilewati. Itu fungsinya continue. Pada saat angka 6 juga, dia akan dilewati juga. Karena 6 mod 3 itu 0 juga. Kemudian 7 masuk, 8 masuk, 9 juga dilewati. Nah, di sini yang unik, setelah 9 itu adalah 10. Jadi pada saat 10 di sini, apakah 10 sama dengan 10? Iya, dia otomatis langsung break. Break di sini langsung menghentikan si alur programnya. Sehingga dia di sini terakhir adalah 8. Seperti itu. Oke. Selanjutnya silahkan bagian Anda untuk bisa mengeksplorasi semuanya tadi dan nanti bisa mengerjakan tugas di kulon 2-nya. Untuk pertemuan minggu depan kita tidak membahas tentang JavaScript lagi, tapi kita akan coba masuk ke area yang lebih tinggi lagi. Semoga Anda tidak muntah gitu ya. Minggu depan kita membutuhkan software tambahan. Nanti akan saya informasikan di dalam grupnya ya. Jadi software apa yang perlu Anda siapkan untuk bisa kita gunakan sama-sama di minggu depan. Gitu ya. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Nanti filenya akan ada di kulon dan juga videonya akan ada di YouTube setelah yang kemarinnya. Oke, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tendang apa salah? Oh, bosan kau nyanyi hut udah hut. Aku ya Roro. Diapain sih Son? Yuk, saya bapaknya. Masa baru pakai kameranya sing kata gundul. Gundul. Roro bro, apa itu? Ya emang otakmu error Son. Isin aku lah. Brain error. Aku tak kira tadi tuh dia bilang Makanya bohong bapaknya. Gak jadi ngantuk gue. Tadi. Pegang. padahal